Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, perkenalkan saya Fitriana Hendayati dari kelas SICA 24 pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Vera atas kesempatan yang telah diberikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa mengikuti UTS mata kuliah kecakapan antarpersonal melalui video yang saya buat ini. Di video ini saya akan menjawab dan menjelaskan 5 pertanyaan yang sudah diberikan. Mulai dari pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan kepribadian. Nah, berbicara tentang kepribadian, saya pribadi merasa bahwa saya memiliki kepribadian yang introvert, Bu. Karena selama ini saya lebih suka berada di situasi yang tidak terlalu melibatkan banyak orang. Ya, meskipun saya memang masih bisa untuk menyesuaikan diri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa energi saya cepat terkuras ketika berada di antara orang-orang yang energinya jauh lebih besar dari saya. Dan jelas hal ini sangat mempengaruhi interaksi saya dengan orang lain. Contohnya ketika saya lagi bersama dengan beberapa teman saya cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara atau memulai topik terlebih dahulu. Karena jujur ketika saya harus membuka obrolan, saya harus bertarung dulu dengan pikiran saya. Kira-kira kalau aku bahas ini seru nggak ya? Atau menarik nggak ya? Nanti aku harus nanya apa lagi ya biar nggak canggung. Ya kira-kira seperti itu, Bu. Sesekali mungkin saya akan membuka topik terlebih dahulu, terutama ketika saya bertemu dengan orang yang ternyata juga memiliki kepribadian introvert. Karena kalau sama-sama diam, alhasil nanti malah semakin canggung gitu. Tapi di sisi lain, saya juga merasa senang kalau lawan bicara saya adalah seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Karena biasanya mereka selalu punya banyak topik pembahasan yang menarik untuk didengar. Jadi ketika bertemu dengan teman saya yang ekstrovert, ada perasaan lega dan terbantu lah di dalam diri saya. Ya meskipun energi saya akan terkuras juga pada akhirnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan sikap dan tingkah laku. Ketika berbicara tentang sikap dan tingkah laku, pastinya tidak terlepas dari kesadaran diri sendiri. Menurut saya, sikap positif penting yang harus dimiliki ketika berada di lingkungan kampus atau lingkungan kerja adalah selalu menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kenapa? Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang akan kita lakukan. Kayak misalnya suasana akan terasa lebih nyaman dan ada perasaan dihargai oleh orang lain. Contoh pertama yang bisa saya ambil adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Misalnya, ketika saya sedang berdiskusi kelompok dan ada salah satu anggota kelompok saya yang menyampaikan pendapat atau idenya, yang saya lakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu sampai dia selesai menyampaikan pendapatnya. Namun jika pendapatnya masih dirasa kurang, saya akan menambahkan beberapa poin agar lebih lengkap, namun dengan bahasa yang baik dan tidak terdengar meremehkan. Jadi dia juga tetap merasa dihargai. Nah, contoh yang kedua adalah terkait sikap kedisiplinan dan tanggung jawab. Misalnya ketika saya diberikan tugas yang sudah jelas deadline-nya kapan, yang saya lakukan adalah segera mengerjakan tugas tersebut dan tidak terlalu lama menunda. Saya juga belajar manage waktu dengan baik agar apa yang menjadi prioritas saya dapat berjalan dengan baik juga. Dan sebagai seorang pelajar, terutama mahasiswa, sudah semestinya kita memahami mana yang menjadi prioritas, karena menurut saya tugas adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah perilaku disiplin yang harus dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah terkait dengan etika.
Sesuai dengan materi yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa etika merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam komunikasi dan dunia bisnis. Etika mengatur perilaku individu yang mencakup norma, nilai, dan aturan yang dijalankan dengan adil, jujur, dan juga bertanggung jawab. Jika kita menerapkan etika, tentu pastinya ada manfaat yang akan didapatkan, yaitu misalnya meningkatkan rasa kepercayaan, loyalitas atau kesetiaan, dan dapat mengurangi resiko konflik atau resiko hukum. Menurut saya, etika yang dapat diterapkan pada saat berbicara dengan dosen atau atasan adalah pertama, mengucapkan salam dan sapa tentunya, menggunakan bahasa yang formal, tidak lupa untuk memperkenalkan diri, tidak bertele-tele atau dengan kata lain to the point, dan perhatikan waktu pada saat ingin berbicara atau menghubungi. Akan lebih baik jika membuat janji temu terlebih dahulu, kalau memang ada hal yang perlu dibicarakan. Dan ada juga etika yang dapat diterapkan pada saat rapat atau diskusi, yaitu dengarkan dan jangan memotong pembicaraan. Fokus, tidak sibuk sendiri seperti main handphone. Dan yang paling penting adalah harus menghargai pendapat satu sama lain. Nah, lalu pertanyaan yang keempat terkait dengan manajerial bisnis. Peran kecakapan interpersonal sangat penting dalam manajerial bisnis, di mana ini adalah komunikasi antar dua orang atau lebih secara langsung. Kemampuan komunikasi ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer agar sumber daya dalam organisasi atau perusahaan yang dikelola dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan dalam kecakapan interpersonal, tentu hal ini tidak akan berjalan dengan efektif karena kunci yang paling utama adalah komunikasi yang jelas. Dalam situasi memimpin tim, kecakapan interpersonal terlihat pada komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, mendengarkan pendapat setiap anggota, dan penyelesaian konflik yang terjadi. Di dalam sebuah tim tentu pastinya terdapat karakter yang berbeda-beda, namun pemimpin yang baik akan selalu melibatkan anggota timnya untuk berdiskusi dan memberikan motivasi dalam bekerja sama. Hal ini akan membuat anggota tim merasa dihargai dan pekerjaan yang dilakukan akan lebih terarah. Dalam situasi yang lain, seperti menyelesaikan konflik kerja, kecakapan interpersonal akan membantu pemimpin untuk bersikap adil, netral, dan bijak. Pemimpin yang baik akan mendengarkan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang berselisih, kemudian menunjukkan rasa empatinya dan memberikan solusi terbaik tanpa menghakimi kedua belah pihak. Dengan hal ini, kondisi dapat terselesaikan dengan baik. Hubungan satu sama lain juga akan lebih terjaga dan adanya kenyamanan yang dirasakan serta pekerjaan bisa kembali berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah pertanyaan terkait komunikasi. Ini adalah pertanyaan yang kelima. Komunikasi menurut saya adalah bagian terpenting dalam bersosialisasi. Karena komunikasi bukan hanya tentang saya dan lawan bicara, tapi juga tentang apa yang disampaikan, mulai dari kejelasannya, tujuannya, dan apa manfaat yang akan didapatkan. Karena masih banyak orang yang salah mengartikan, atau dengan kata lain terjadi miskomunikasi. Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa jenis komunikasi. Jika dilihat berdasarkan penyampaiannya, ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi. Contohnya ada komunikasi lisan. Sesuai dengan namanya, lisan berarti penyampaian pesan atau informasi diucapkan secara langsung, seperti halnya dosen
yang menyampaikan materi di kelas. Dan contoh yang kedua ada komunikasi tertulis, yaitu penyampaian pesan menggunakan teks seperti halnya mahasiswa yang mengirim tugas melalui WhatsApp atau email. Nah, jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan ekspresi, gestur, dan kontak mata. Contohnya, gerakan mengangguk yang menandakan bahwa kita paham atau setuju terkait apa yang disampaikan. Contoh lain misalnya menghindari menatap lawan bicara, yang menandakan bahwa sedang menghindari atau menyembunyikan sesuatu. Dan jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi paralanguage. Komunikasi ini adalah komunikasi yang merujuk pada cara seseorang berbicara, namun hanya mencakup pada aspek vokal seperti intonasi, kecepatan bicara, dan volume suara. Contohnya, seseorang yang berbicara menggunakan nada keras menandakan bahwa dia sedang menunjukkan kemarahan atau penegasan. Nah, selanjutnya, jika saya berada di posisi sebagai seorang pemimpin dan mendapati karyawan yang kurang akan motivasi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengajak bicara secara personal dan bertanya seperti, Dira, saya mau ngobrol santai aja sih sama kamu, tapi bukan bermaksud mau menghakimi atau sebagainya ya. Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan kurang bersemangat. Apa ada masalah? Atau ada hal yang bisa saya bantu? Nah, yang kedua, saya akan fokus mendengarkan sepenuhnya terlebih dahulu, tidak langsung memberikan solusi. Setelah mendengarkan aktif, saya akan membantu mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi. Apakah kurang diapresiasi, ada masalah pribadi, atau terjadi konflik dengan rekan kerja. Dan setelah mengetahui akar permasalahannya, misalnya kurang diapresiasi, tentu saya akan menindaklanjuti hal ini dengan berkata seperti, baik Dira, terima kasih sudah jujur. Saya senang kamu mau terbuka dengan saya. Bagaimana kalau minggu ini kamu fokus dan selesaikan tugas yang prioritas? Untuk hasilnya nanti, silakan berikan kepada saya terlebih dahulu dan saya pastikan akan saya apresiasi di depan rekan tim yang lain. Bagaimana? Setuju? Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan atau terdapat penyampaian yang kurang sesuai. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.